Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak soleh solehah? Bagaimana nih liburannya? Nah, di sela-sela liburan ini, mari kita belajar PAI ya, karena pelajaran PAI masih banyak, sedangkan kita libur terus dan ini mendekati ujian. Oke? Nah, kali ini PAI-nya tentang fikih dan materinya yaitu tentang tayamum. Nah, anak soleh solihah, apa sih itu tayamum? Oke ya, kita akan ketahui tentang tayamum, kemudian apa rukun tayamum, kemudian syarat-syarat tayamum, dan bagaimana niat tayamum, dan praktek tayamum ya. Pengertian tayamum. Tayamum merupakan menyapukan debu yang suci ke muka atau wajah dan ke tangan karena tidak ada air atau terhalang menggunakan air. Kemudian perintah tayamum itu ada pada surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Sadaqallahul adzim. Yang artinya sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Surah An-Nisa ayat 43. Anak soleh-solihah, perintah untuk tayamum itu hanya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayamum itu berlaku hanya untuk satu kali sholat fardu saja ya. Dan syarat untuk tayamum adalah ketika masuk waktu sholat. Nah, misal waktu sholat duhur itu jam 12, kita tayamum jam 10, itu tidak bisa ya. Syaratnya harus masuk waktu sholat, dan untuk syarat-syarat yang lain akan kita bahas nanti. Adanya tayamum itu digunakan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Anak soleh-solihah, dilanjut untuk syarat-syarat tayamum. Ya, syarat-syarat tayamum yang pertama, kita dalam perjalanan, ketika kita naik pesawat atau naik kereta, dan sedangkan sudah masuk waktu sholat, kita sulit untuk mencari air guna berwudu, kita bisa menggunakan tayamum. Tayamum menggunakan debu yang suci. Kemudian karena kita sakit, karena masuk waktu sholat, dan karena mencari air, ada lagi terhalang menggunakan air. Ini maksudnya kita sudah menemukan sumber air, kan, tetapi untuk menjangkaunya atau untuk mengambil air tersebut kita harus menimba, sedangkan di situ ada ular atau ada binatang buas yang bisa membahayakan keselamatan kita. Padahal waktu sholat sudah masuk, nah itu kita boleh digunakan untuk tayamum. Kemudian air yang ada itu tidak cukup, kan syarat untuk berwudu harus air yang cukup. Air yang cukup itu berapa? Terus dari takarannya ya, air yang suci mensucikan. Kemudian syarat debu yang digunakan harus suci ya. Debu yang digunakan harus suci. Selanjutnya ada rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat diperbolehkannya sholat. Nawa itu tayamuma listibahatis sholati farudhu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib artinya urut. Kemudian sunnah-sunnah tayamum. Sunnah-sunnah tayamum yang pertama, membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tayamum ambil debu. Nah, itu sunnahnya. Kemudian mendahulukan anggota yang bagian kanan. Ini ketika mengusap tangan kanan dulu. Tangan kanan dulu. Setelah itu tangan kiri ya. Kemudian yang ketiga, melakukannya secara beriringan atau berurutan. Kita tidak boleh setelah niat langsung tangan, tidak boleh, harus niat kemudian mengusap wajah, setelah mengusap wajah baru mengusap kedua tangan dan terus urut. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu sama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti kita kentut, kita bersentuhan dengan lawan jenis, kita tidur secara sengaja karena gila, karena hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian karena kita menemukan air. Yang kedua karena menemukan air. Ketiga itu hilangnya penghalang. Ya, tadi misal kita sudah menemukan sumber air,
di sana ada ular yang berbisa, yang berbahaya. Nah, tapi ketika kita tinggal sebentar, itu ularnya sudah pergi, sudah kita rasa aman. Itu kita harus berwudu ya. Di tayamum sudah tidak boleh. Dan cara-cara tayamum nanti anak-anak soleh-solehah bisa belajar untuk di kelas yang lebih tinggi. Di sini Pak Imron hanya menjelaskan secara singkat saja. Untuk tayamum yang pertama niat ya, sebelum niat kita harus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tempelkan di debu ya. Syarat ya, menggunakan tayamum harus debu dari tanah yang suci ya. Nah, kalau misal kita di tembok itu kita agak ragu apakah di situ ada debu atau tidak. Kemudian kita ambil debu, seret. Ini dan bahwa itu tayamum listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian kita usapkan wajah ini. Dan setelah wajah kita usap tangan kanan dulu ya. Dan usap tangan kiri. Itu tapi harus gantian, setelah mengusap wajah nanti kita ambil debu, usap tangan. Manfaat tayamum diantaranya yaitu kita bisa menggantikan wudhu dan mandi besar. Kemudian kita membiasakan diri untuk hidup dengan bersih, hidup secara bersih. Yang ketiga, kita bisa mempermudah melaksanakan ibadah seperti tawaf ya, seperti sholat, tawaf. Ini hikmah bertayamum itu dapat menyucikan diri kita sebagai bersyukur dengan syariat Allah yang tidak memberatkan umat Islam. Oke anak-anak, setelah kita memahami penjelasan tentang tayamum, apa itu pengertian tayamum, bagaimana bunyinya tayamum, apa rukun tayamum dan sebagainya, kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang ada di halaman selanjutnya. Dan kita buka langsung halaman 161 tentang isian soal terkait tayamum. Oke, langsung soal yang pertama. Jika tidak ada air, maka wudhu dapat diganti dengan tayamum. Oke, soal nomor 2. Rukun yang kedua dari tayamum adalah mengusap muka, ya, mengusap wajah. Dan tayamum terdiri dari dua tepukan tadi ya, mengambil debu untuk mengusap wajah, kemudian yang tepukan yang kedua mengambil debu. Setelah mengambil debu untuk mengusap tangan. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu yang suci. Nomor 5, yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Nomor 6, sebelum tayamum disunahkan membaca basmalah. Jika ditemukan air, nomor 7, jika ditemukan air maka tayamumnya menjadi batal atau tidak sah. Nomor 8, tayamum berfungsi untuk mengganti mandi dan wudhu. Nomor 9, sungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan nomor 10, ketika tayamum mengusap kedua tangan hingga ke siku ya. Oke, sekian penjelasan tentang tayamum. Anak soleh-solehah, semoga liburan dan lebaran kalian bisa menyenangkan dan bisa berkah ya. Jangan lupa nanti sambil belajar PAI juga agar ketika kita ujian bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah fiddin wa dunya ilal akhir. Amin Allahumma amin. Terima kasih dari Pak Imron. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.